Hai teman-teman semua, pernah dengar nggak istilah Omnibus Law? Ya, Omnibus Law adalah salah satu undang-undang yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia nih. Udah tahu belum apa saja dampak dari Omnibus Law terhadap beberapa pihak dan terhadap salah satu sektor di Indonesia? Kalau belum tahu dan penasaran, simak video yang berikut ini. Preliminary perekonomian global semakin lama semakin tidak menentu. Perekonomian Indonesia atau IMF memperkirakan ekonomi Indonesia mampu menempati urutan ke-6 di dunia pada 2003 dan mampu menempati urutan ke-4 dunia pada 2030. Namun, untuk dapat mencapai target perkiraan dari IMF tersebut, Indonesia harus mampu mengatasi segala permasalahan ekonomi yang terjadi dan harus mampu menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan perekonomian nasional. Salah satu strategi yang saat ini sedang dirancang oleh pemerintah yaitu dengan mengeluarkan RUU Omnibus Law. Ada 3 hal yang disasar pemerintah, yaitu Undang-Undang Perpajakan, Cipta Lapangan Kerja, dan Pemberdayaan UMKM. Selanjutnya adalah latar belakang dibentuknya RUU Omnibus Law. Latar belakang dan tujuan pemerintah membuat satu RUU yang sifatnya bisa menyentuh 3 undang-undang lainnya sehingga disebut Omnibus Law. Untuk menjawab tantangan perlambatan ekonomi global, memitigasi adanya potensi stagnasi ekonomi Indonesia, yaitu middle income trap. Dan juga untuk mengoptimalkan daya saing investasi, pemerintah merumuskan Visi Indonesia Maju 2045 sebagai langkah strategis menjadikan Indonesia sebagai 5 besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045. Untuk mewujudkannya, pemerintah mengharapkan adanya gelombang investasi guna mempercepat proses pembangunan. Atas dasar itulah, deregulasi dan debirokrasi perlu dilakukan karena seringkali masih terjadi tumpang tindih UU sektoral. Banyak peraturan undang-undang hendak dipangkas, dirubah, bahkan bila perlu membuat norma baru melalui satu undang-undang, sekaligus seperti Undang-Undang Omnibus Law. Selanjutnya ada pengertian dari Omnibus Law. Nah, salah satu peneliti dari CSIS Departemen Politik dan Perubahan Sosial mengatakan bahwa Omnibus Law merupakan sebuah konsep hukum. Nah, peraturan ini dibuat untuk menyasar sebuah isu besar dan punya kemungkinan untuk mencabut atau mengubah beberapa undang-undang. Membuat undang-undang yang sekiranya bisa mengambil alih beberapa peraturan terdahulu dan langsung dijadikan dalam satu paket undang-undang. Negara-negara asing lain juga sering melakukan hal semacam ini. Nah, artinya, Omnibus Law merupakan metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya itu berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Nah, banyaknya UU yang tumpang tindih di Indonesia ini yang coba diselesaikan lewat Omnibus Law. Nah, salah satunya itu adalah sektor ketenagakerjaan. Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah berencana menghapuskan, mengubah, dan menambahkan pasal terkait dengan UU ketenagakerjaan. Omnibus sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu omnis yang berarti banyak. Nah, artinya di sini Omnibus Law bersifat lintas sektor yang sering ditafsirkan sebagai UU sapu jagat. Omnibus Law juga bukan barang baru. Di Amerika Serikat, Omnibus Law sudah sering dipakai sebagai UU lintas sektor. Nah, ini membuat pengesahan Omnibus Law oleh DPR bisa langsung mengamandemenkan beberapa undang-undang sekaligus. Presiden Jokowi sendiri mengidentifikasi sedikitnya ada 74 undang-undang yang terdampak dari Omnibus Law. Nah, selanjutnya ada tujuan pembentukan RUU Omnibus Law. Nah, di sini terdapat 4 tujuan dari dibentuknya RUU ini. Nah, yang pertama itu adalah meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor. Selanjutnya ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang ketiga ada meningkatkan kepastian hukum dan mendorong minat warga negara asing atau WNA untuk bekerja di Indonesia yang dapat mendorong keahlian dan pengetahuan bagi kualitas SDM Indonesia. Dan yang terakhir adalah mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak atau WP yang menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri.
RUU Omnibus Law memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan 3 sasaran utama, yaitu 1. Melakukan harmonisasi undang-undang perpajakan, 2. Cipta lapangan kerja, 3. Pemberdayaan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Nah, meskipun niat dan tujuan pemerintah itu baik dalam membentuk UU Omnibus Law ini, ternyata Omnibus Law membawa dampak yang cukup beraneka ragam bagi beberapa pihak terkait seperti buruh atau pekerja, pengusaha, dan investor. Menurut kacamata Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, pemberlakuan UU Omnibus Law dapat merugikan para buruh atau pekerja. Setidaknya ada 7 dampak negatif dari Omnibus Law terhadap pekerja atau buruh. Yang pertama, dapat menciptakan perbudakan modern. Melalui UU Omnibus Law ini, Indonesia kembali ditarik ke zaman kolonial Belanda. Terdapat pasal yang merugikan pekerja, salah satunya ialah pekerja dihadapkan dengan ketidakpastian karena status hubungan kontrak yang tidak dibatasi. Yang kedua, mengganti upah minimum dengan upah per jam. UU Omnibus Law ini dirancangkan akan menghapus upah minimum dan menggantinya dengan upah per jam. Ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap pelaksanaan upah minimum. Yang ketiga, menghilangkan pesangon. Dalam UU Omnibus Law ini, pesangon akan dihilangkan dan diganti menjadi tunjangan PHK sebesar 6 bulan upah. Yang keempat, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan outsourcing. Hal ini berarti tidak ada kepastian dan pengangkatan status pekerja tetap atau perjanjian kerja waktu tidak tentu atau PKWTT. Yang kelima, bersaing dengan tenaga kerja asing. Omnibus Law akan menghapus beberapa syarat dalam UU ketenaga kerjaan sehingga tenaga kerja asing dari luar bebas masuk ke Indonesia. Yang keenam, mengancam jaminan sosial. Omnibus Law akan mengancam jaminan sosial seperti jaminan hari tua dan jaminan pensiun karena sistem kerjanya tidak fleksibel. Dan yang ketujuh, yang terakhir, menghilangkan sanksi pidana. Omnibus Law dikhawatirkan akan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memenuhi hak-hak buruh. Para buruh dan tenaga kerja lainnya berdemo menolak Undang-Undang Omnibus Law untuk menuntut agar RUU Omnibus Law dicabut karena dianggap merugikan mereka. Berikutnya ada dampak Omnibus Law bagi para pengusaha. Setidaknya ada 5 dampak yang dirasakan pengusaha apabila UU Omnibus Law ini benar-benar diberlakukan. Yang pertama, berbagai izin usaha akan dijadikan satu paket sehingga pengusaha tidak perlu lagi repot-repot untuk mengurus berbagai izin untuk mendirikan usahanya. Yang kedua, penghapusan perizinan seperti izin mendirikan bangunan atau IMB dan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan daya saing pengusaha-pengusaha di Indonesia agar tidak kalah saing dengan pengusaha di luar negeri. Yang keempat, kemudahan bagi pengusaha kecil dan menengah untuk mendirikan perseroan terbatas atau PT maupun koperasi. Dan yang terakhir, yang kelima, pemberian bantuan biaya oleh bank melalui program Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Nah, jadi bagi pengusaha, Omnibus Law ini memberikan dampak yang positif, beda dari para buruh atau pekerja yang mendapatkan dampak negatif dari pemberlakuan UU Omnibus Law ini. Selanjutnya ada lagi nih dampak Omnibus Law bagi investor. Selanjutnya, ada dampak Omnibus Law bagi investor. Nah, regulasi dalam negeri akan mempengaruhi persepsi investor. Salah satunya seperti kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty telah berdampak positif terhadap kepercayaan investor. Nah, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA menilai besaran pesangon yang berlaku saat ini termasuk sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Besarnya pesangon itu kerap membuat investor enggan untuk berinvestasi di Indonesia sehingga menghambat penciptaan lapangan kerja. Nah, oleh karena itu, RUU Omnibus Law merancangkan penghapusan pesangon sehingga diharapkan bisa menarik investor untuk lebih tertarik masuk ke Indonesia sehingga bisa meningkatkan lapangan pekerjaan baru. Omnibus Law ternyata tidak hanya dirasakan dampaknya bagi buruh, pengusaha, atau investor, tapi juga bagi salah satu sektor di Indonesia, yaitu sektor pertambangan. Sektor pertambangan merupakan salah satu leading sektor yang mempengaruhi pendapatan nasional Indonesia. Oke, untuk selanjutnya adalah dampak Omnibus Law bagi sektor pertambangan, yaitu mempermudah perizinan, investasi, dan memperketat pengawasan. Hal ini karena selama ini pemberian izin usaha, terutama di sektor pertambangan, masih krusial, karena dari sana publik dapat ikut mengetahui dan menilai akuntabilitas dari perizinan yang ada. Serta pengawasan pemerintah di sektor pertambangan selama ini nyatanya masih terbilang lemah.
Selain itu, adanya Omnibus Law juga dapat menjadi angin segar bagi emiten pertambangan. Sebab dengan adanya aturan yang sapu jagat, pemerintah memudahkan emiten tambang untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Adanya Omnibus Law membuat emiten mampu mempercepat ekspansi seperti katakanlah pengembangan smelter dan hilirisasi. Dengan demikian, maka emiten tambang mampu mengurangi ketergantungan impor barang jadi maupun barang setengah jadi. Dalam Omnibus Law, pemerintah memberi karpet merah bagi perusahaan tambang untuk melakukan kegiatan operasional. Sebab akan ada perubahan luasan konsensi tambang dan kemudahan izin pembukaan. Kebijakan dalam Omnibus Law juga mampu mendorong masuknya investasi dengan lebih lancar, termasuk untuk sektor pertambangan. Conclusion RUU Omnibus Law yang tengah dirancang oleh pemerintah Indonesia ternyata membawa berbagai macam dampak bagi pihak-pihak tertentu dan sektor-sektor usaha Indonesia. Meskipun pengusaha diuntungkan dengan adanya Omnibus Law ini, namun bagi buruh, Omnibus Law sangatlah merugikan mereka. Pemberlakuan Omnibus Law ini tentu akan mengganggu kesejahteraan para buruh atau pekerja. Jika upah mereka dikurangi, maka ini tentu saja akan mengganggu sistem pengupahan di perusahaan di mana tempat mereka bekerja. Selain itu, jika Omnibus Law benar-benar diberlakukan, dikhawatirkan akan terjadi keretakan hubungan atau hubungan industrial yang tidak sehat antara perusahaan, pekerjaan, dan pemerintah. Dilihat dari sejak dikeluarnya Omnibus Law ini, banyak sekali buruh yang melakukan demo untuk menolak dan menentang pemberlakuan Omnibus Law ini. Jika buruh atau pekerja berdemo, maka pemberlakuan Omnibus Law ini tidak akan ada yang bekerja di perusahaan sehingga operasional perusahaan menjadi terganggu. So, teman-teman sudah tahu kan apa itu Omnibus Law dan dampaknya terhadap buruh atau pekerja, pengusaha, investor, serta terhadap sektor pertambangan di Indonesia. Perlu kalian ketahui juga bahwa Omnibus Law ini mendapatkan banyak pro dan kontra dari masyarakat Indonesia loh. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini memberikan pengetahuan dan pemahaman baru bagi kalian semua yang melihatnya. Terima kasih dan sampai jumpa.